Yesus Kristus. Walaupun saat ini kita beribadah secara online, yaitu di rumah masing-masing, namun hal itu tidak mengurangi semangat kita untuk tetap beribadah, memuji dan memuliakan nama-Nya. Baiklah, kita tenang, kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Untuk itu teman-teman terkasih, saya jemput berdiri. Marilah kita mengawali ibadah pada malam hari ini dengan menaikkan pujian nyanyian rohani 3, bait yang pertama dan bait yang kedua. Hormat bagi Allah Bapa. Saya silakan untuk duduk kembali. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di tengah ibadah kami saat ini, kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami pribadi lepas pribadi, kiranya firman-Mu yang kami dengarkan bersama-sama dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Urapi hamba-Mu secara khusus yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang akan disampaikan benar-benar menjadi berkat bagi kami semua. Berfirman-lah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terdapat dalam Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai 20. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak akan menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Amin. Sebelum merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita menyanyi dari Rohani 165, bait yang pertama dan yang kedua. Yesus memesan dalam malamnya, kendati terjadi lilin yang gelap, terdengarlah Tuhan bercahayalah, anak masing-masing di sudutnya. Yesus menegur lilin mana terang dan mana yang gelap. Kalau sudah terang tercerah, anak masing-masing di sudutnya. Saudara-saudara pemuda yang dikasihi
dikasihi Tuhan, puji syukur kepada Tuhan karena di kesempatan ini kita kembali dipersekutukan Tuhan dalam kebaktian online. Kita boleh memuji Tuhan, boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Melalui firman Tuhan yang sudah dibacakan ke tengah-tengah kita tadi, saya mengangkat tema Roh Kudus menyertai dan diam di dalam kita yang percaya. Roh Kudus menyertai dan diam di dalam kita yang percaya. Itu kita boleh lihat di dalam ayat yang ke-17 dari pembacaan tadi. Saudara-saudara pemuda yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan ini saya angkat dalam rangkaian kita masih berada dalam suasana memperingati hari Pentakosta atau hari keturunan Roh Kudus yang baru saja kita peringati di hari Minggu lalu tanggal 31 Mei 2020. Melalui peristiwa Pentakosta atau keturunan Roh Kudus yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Ini adalah suatu peristiwa yang terjadi. Dan saat ini kita memperingati, itu dimaksudkan agar supaya kita selalu mengingat perbuatan Allah yang luar biasa bagi kita selaku umat-Nya. Dan sekaligus supaya kita dapat memahami secara jelas di dalam kehidupan kita bahwa Roh Kudus yang Tuhan curahkan itu ada dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, salah satu identitas kita sebagai orang yang percaya itulah dengan kehadiran Roh-Nya yang kudus di dalam kehidupan kita. Dikatakan dalam pembacaan tadi dalam ayat yang ke-17 bahwa tidak semua manusia yang ada di muka bumi dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahkan dikatakan dunia tidak menerima dia sebab dia atau dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal akan dia, yaitu Roh Kudus. Jadi jelas dari pembacaan tadi bagaimana Roh Kudus itu diam di dalam kehidupan kita. Dan itu menjadi suatu identitas kita selaku orang yang percaya. Karena orang dunia tidak mengenal itu. Orang dunia tidak didiami akan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu hanya mendiami orang yang percaya. Dalam Kisah pasal 2 ayat 17 sampai 18 di situ dikatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kepadanya lah Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya yang kudus. Dijelaskan di dalam Kisah 2 ayat 17 sampai 18 itu bahwa semua umat yang percaya, apakah dia anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan, teruna-teruna, orang tua, hamba laki-laki, hamba perempuan, menjelaskan kepada kita bahwa di dalam kehidupan kita pun selaku orang muda, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita dikaruniakan akan Roh Kudus itu. Persoalan dikaruniakan Roh Kudus itu adalah suatu tindakan Allah sendiri. Kalau kita lihat di dalam pembacaan tadi ayat yang ke-16, bahwa pemberian Roh Kudus adalah suatu perbuatan Bapa kepada umatnya yang percaya kepada Dia. Itu berarti bahwa di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara pemuda yang dikasihi Tuhan harus kita pahami bahwa karena kita bagian daripada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka itu berarti bahwa dalam diri kita semua
kita telah dikaruniakan Roh Kudus itu. Karena itu adalah salah satu identitas kita, yang menandakan bahwa saya dan saudara-saudara adalah milik Tuhan, dan Tuhan memberikan Roh-Nya yang kudus di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, Roh Kudus di dalam kehidupan kita selaku umat Tuhan adalah hal yang sangat kita harapkan, kita nanti-nantikan. Sebagaimana para rasul pada waktu yang lalu ketika akan ditinggalkan Yesus ke surga, diperintahkan oleh Yesus Kristus supaya mereka menanti-nantikan janji Bapa, yaitu dikaruniakannya Roh Kudus kepada mereka. Dan itu sudah digenapi oleh Allah dalam peristiwa Pentakosta kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Tinggal di dalam kehidupan kita pada saat ini ialah untuk sungguh-sungguh kita memahami bahwa dalam kehidupan kita Roh Kudus itu telah dikaruniakan. Memahami dalam kehidupan kita, kalau kita perhatikan dalam 1 Korintus 3 ayat 16, di situ dikatakan bahwa kita ini adalah bait Allah karena Roh Kudus Allah telah ada di dalam kita. Juga kalau kita lihat dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19, di situ menjelaskan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Roh Kudus dikaruniakan sehingga dirinya menjadi baik Allah karena Roh Allah ada di dalam dia. Ini juga menggenapi apa yang dikatakan oleh Yesus dalam pembacaan tadi, sehubungan dengan kegelisahan para murid-murid ketika Yesus akan meninggalkan mereka. Yesus memberikan penghiburan bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku akan mengutus kepadamu seorang penolong, dia yang akan menyertai dan diam di dalam kamu. Inilah janji yang dikatakan oleh Yesus, digenapi dalam kehidupan rasul-rasul, digenapi dalam kehidupan kita yang percaya kepada-Nya. Karena itu sangat penting dalam kehidupan kita dengan pemahaman ini, bahwa Allah di dalam kita, Dia di dalam kita melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus. Kehidupan kita yang kita hidupi bukan kehidupan hanya untuk diri kita sendiri, tapi Dia yang ada dalam kehidupan kita menghendaki agar supaya kehidupan kita adalah untuk kemuliaan daripada Tuhan yang sungguh luar biasa memberkati dan memberikan keselamatan kepada kita. Itu berarti bahwa di dalam kehidupan kita dengan memahami bahwa kita ini dipersekutukan di dalam Allah dengan kehadiran Roh-Nya yang kudus di dalam kehidupan kita, itu berarti bahwa hidup yang harus kita jalani adalah hidup yang benar. Bagaimana supaya kita jalani hari lepas hari, kita selalu melakukan apa yang baik, apa yang benar, sebagaimana tuntunannya dalam firman Tuhan yang selalu kita dengar ketika kita hadir dalam kebaktian. Agar supaya kehidupan kita jangan kita menuruti apa yang dipraktekkan oleh orang-orang dunia. Seperti yang saya ungkapkan tadi, bahwa satu kekhususan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa kita didiami oleh Roh Allah, yaitu Roh Kudus. Berbeda dengan orang-orang dunia, mereka tidak didiami oleh Roh Kudus, hanya mereka yang percaya. Karena itu menuntut di dalam kehidupan kita dengan kita memahami agar supaya kita menjaga kehidupan kita. Mari kita melakukan apa yang benar, apa yang baik. Sebagaimana kalau kita lihat dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22-23, yang Tuhan ingini dalam kehidupan kita karena kita sudah bersekutu dengan Allah
melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus di dalam kehidupan kita, ialah kita berbuah-buah roh. Saudara-saudara bisa melihat ada 9 buah roh yang ada dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 23. Di antaranya ada kasih, ada kelemah lembutan, ada kesabaran, kesetiaan, dan sebagainya. Nanti saudara-saudara membaca di dalam Alkitab masing-masing. Ya, jelasnya bahwa kita bisa melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang adil di dalam kehidupan kita karena Roh Allah telah diberikan kepada kita. Maka dalam kita menghadapi berbagai tantangan hidup, persoalan hidup kita tidak perlu ragu karena kita memiliki Roh Allah. Dia adalah penolong sebagaimana diungkapkan dari pembacaan kita ayat yang ke-16 tadi. Roh Yesus sendiri meminta kepada Bapa supaya Dia mengutus kepada kita Roh penolong. Itulah Roh Kudus. Itu berarti bahwa di dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi akan pergumulan hidup apapun bentuknya, kita percaya bahwa Roh yang ada dalam kehidupan kita akan membantu kita, akan menolong kita mampu untuk mengatasi setiap persoalan hidup kita. Yang penting kita menyerahkan hidup kita supaya kita dipimpin oleh Dia yang ada dalam hidup kita sehingga kita bisa. Karena itu ketika ada pergumulan yang kita hadapi, jangan kita memikirkan sendiri, jangan kita berusaha sendiri, tapi mari kita melihat ke dalam, bahwa di dalam kehidupan kita Roh Kudus ada. Dia adalah penolong kita yang selalu menyertai kita dalam segala situasi hidup yang kita hadapi, bahkan Dia di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara pemuda yang sama-sama dikasihi Tuhan, Roh Kudus menyertai dan diam di dalam kehidupan kita, bukan sewaktu-waktu, tapi Dia ketika Dia hadir dalam kehidupan kita, Dia tinggal selamanya seperti yang kita lihat dalam ayat 16 pembacaan kita tadi. Dia akan menyertai kamu selama-lamanya, memperlihatkan kepada kita satu persekutuan yang permanen antara kita dengan Allah, dengan kehadiran Roh-Nya yang kudus di dalam kehidupan kita. Sehingga dalam sepanjang kehidupan kita tidak perlu kita ragu. Ketika kita hidup, bahkan ketika kita mati sekalipun, kita tidak akan pernah terpisah dari Allah. Karena itulah yang dijanjikan tadi, bahwa Dia akan selama-lamanya diam dan menyertai kehidupan kita. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, masih dalam kita memperingati akan hari keturunan Roh Kudus, tentunya tidak sekedar kita peringati, tapi mari kita camkan di dalam kehidupan kita bahwa Allah sudah berbuat yang luar biasa bagi kita. Dia tahu bahwa kita tidak mampu menjalani hidup kita dengan berbagai persoalan selama kita hidup. Karena itu Tuhan melengkapi kita dengan mengaruniakan Roh-Nya yang kudus di dalam kehidupan kita, supaya dalam kita mengarungi hidup kita, kita akan selalu bisa melakukannya karena Roh Allah ada dalam kehidupan kita. Karena itu dalam setiap keadaan yang kita hadapi, jangan kita berkecil hati, jangan semangat kita kepada Tuhan menjadi mundur. Tapi marilah kita semakin bersemangat. Kita yakini bahwa menjalani sepanjang hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan. Roh-Nya yang kudus ada dalam kehidupan kita. Dan inilah yang harus kita yakini. Kita pegang dalam sepanjang kehidupan kita, sehingga kita akan terus berpengharapan menjalani hidup kita kini, menjalani hidup kita di masa yang akan datang. Selalu kita percaya kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika Tuhan berjalan bersama dengan kita,
segala perkara kita bisa tanggung. Dan pada akhirnya kita boleh bersukacita karena Tuhan selalu ada di pihak kita. Ini firman Tuhan yang datang ke tengah-tengah kita. Kita percaya bahwa firman Tuhan yang datang tidak akan sia-sia dalam kehidupan kita. Yang penting kita dengar, kita bawa dalam kehidupan keseharian kita. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita sekalian. Amin. Saudara-saudara pemuda yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan yang telah kita baca dan renungkan bersama dengan bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Dari nyanyian rohani 134 kita lakukan ayat 1 dan ayat yang kedua. Sementara kita memuji Tuhan, kita membawa tanda syukur kita lewat persembahan syukur. Tersembunyi ujung jalan hampir atau masih jauh. Saudara-saudara pemuda yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam doa persembahan, doa syafaat sekaligus kita akan tutup dalam doa Bapa kami. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami dalam surga, kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu saat ini Tuhan, karena Engkau yang memberkati kami, sehingga boleh mengambil bagian dalam kebaktian persekutuan pemuda jemaat di saat ini. Ya, di dalamnya kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Kami telah membaca sekaligus merenungkan kebenaran firman-Mu, yang kesemuanya menjadi ungkapan syukur kami atas kebaikan Tuhan yang terus-menerus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Biarlah kesemua yang kami telah lakukan di hadapan-Mu dalam sepanjang kebaktian ini, Tuhan Engkau berkati, sehingga melalui kebaktian yang kami lakukan, tentunya akan senantiasa menjadi suatu hal yang indah pada pemandangan Tuhan, dan kembali menjadi berkat di dalam kehidupan kami, sebagai satu persekutuan di tengah-tengah jemaat. Tuhan, untuk firman-Mu yang kami sudah baca dan renungkan bersama, hamba-Mu memohonkan di hadapan Tuhan,
Mari mengurapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga setiap kebenaran firman-Mu yang sampai kepada kami, yang kami baca, yang kami renungkan, sungguh-sungguh dengan pekerjaan Tuhan boleh menjadi bagian kami. Tuhan, kami menyadari bahwa kami selaku orang muda dengan ketidaksanggup. Karena itu kami mohon penolong yang sejati, yakni Roh Kudus, mampukan kami untuk mengingat dan melakukan firman-Mu melalui kehidupan kami dari hari ke hari. Melalui kebaktian ini Tuhan, kami bersyukur di hadapan-Mu, karena Engkau memperkenankan kami untuk menandai syukur kami lewat persembahan. Kami sadari bahwa apa yang kami persembahkan adalah tanda berkat-Mu yang Engkau sudah karuniakan dalam hidup kami yang telah kami lalui. Karena itu dengan penuh sukacita kami bawa persembahan syukur kami. Tuhan memberkati sehingga menjadi alat untuk kelebaran pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Setiap tangan-tangan umat-Mu yang telah diulurkan, menjadikannya sebagai saluran berkat, sehingga semua kami akan terus diberkati oleh Tuhan. Ya Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga, di saat ini hamba berdoa untuk setiap pemuda-pemudi yang ada di rumah masing-masing yang mengambil bagian dalam kebaktian ini. Tuhan yang Kau berkati, sehingga dalam kehidupan setiap umat-Mu akan selalu merasakan damai sejahtera Tuhan, akan selalu merasakan begitu indahnya hidup ini, oleh karena dijalani bersama dengan Tuhan. Hidup ini selalu berharga di hadapan Tuhan, sehingga biarlah melalui semuanya Engkau yang kami permuliakan melalui hidup yang Tuhan karuniakan. Demikian juga hamba-Mu berdoa untuk setiap anggota pemuda yang mengambil bagian buat terlaksananya akan kebaktian secara online. Tuhan yang Kau pakai terus, sehingga setiap talenta yang Kau sudah karuniakan akan senantiasa dipakai untuk kemuliaan daripada Tuhan sendiri. Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga, hamba mendoakan akan setiap pemuda di rumah masing-masing. Tuhan yang Kau jawab sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Engkau yang mengetahui setiap pergumulan yang dihadapi. Karena itu bukakan jalan, Engkau tolong, sehingga umat-Mu, pemuda-pemudi yang ada, akan merasakan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan. Engkau selalu hadir menyertai, sebagaimana yang kami sudah dengarkan dari firman Tuhan tadi, bahwa Allah melalui Roh-Nya yang kudus menyertai bahkan diam di dalam kami. Kiranya itu memberikan akan semangat bagi kami, bahwa apapun yang kami hadapi, kami senantiasa memiliki penolong yang sejati, itulah Roh Kudus. Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga, setiap harapan dan cita-cita umat-Mu ke depan, Tuhan yang membukakan jalan, sehingga umat-Mu boleh bersukacita bahwa menempuh hidup dalam meraih masa depan. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan umat-Mu. Demikian juga buat segala kesibukan yang dikerjakan setiap hari. Tuhan yang Kau berkati, sehingga apapun yang menjadi aktivitas umat-Mu senantiasa diberkati oleh Tuhan. Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga, kami doakan bangsa dan negara kami. Tuhan berkati. Kami doakan akan setiap yang terlibat dalam penanganan virus corona pada saat ini. Tuhan pakai mereka, sehingga setiap daya upaya yang mereka lakukan sungguh-sungguh menjadi alat di dalam tangan Tuhan, dalam membantu setiap umat-Mu yang dihadapkan dengan pergumulan oleh karena virus corona ini. Demikian juga yang menghadapi berbagai penderitaan oleh karena adanya virus corona ini. Tuhan yang Kau bukakan jalan, nyatakan berkat-berkat-Mu, menjawab sesuai dengan kebutuhan umat-Mu, sehingga boleh lega, boleh bersukacita kepada Tuhan. Kami berdoa
Engkau Tuhan Allah kami yang berkuasa di surga dan di bumi. Engkau mampu mengatasi akan penyebaran virus corona ini. Karena itu kami mohon nyatakan kuasa-Mu, sehingga ini bisa berlalu, keadaan yang normal kembali kami alami, sehingga melaluinya Tuhan yang kami puji, kami permuliakan. Terpuji Engkau Tuhan untuk kebaktian yang kami boleh selenggarakan ini. Semuanya oleh karena tuntunan Tuhan. Karena itu kami kembalikan segala puji dan syukur hanyalah bagi-Mu. Kami sadari bahwa kami manusia biasa, tidak luput dari salah dan dosa. Dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam tutur kata, bahkan dalam sikap kepada sesama kami dan kepada Tuhan. Karena itu dalam kerendahan hati kami mohon, Tuhan ampuni kami. Tuhan, ini doa persembahan kami, doa sapaan kami yang kami bawa di hadapan-Mu melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Demikian doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian kebaktian kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sekian. Rekan-rekan pemuda yang terkasih, saya silakan untuk duduk kembali. Baiklah, kita tenang yang akan dibawakan yaitu terdapat dalam Yohanes ayat di dalam kamu. Amin. Saya persilahkan Kak. Nyanyi dulu.